Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Kita diingatkan bahwa guru yang efektif adalah guru yang mengajar apa yang dihayati dan diamalkannya dalam kehidupan nyata. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sendiri sudah memberi contoh yang sangat baik kepada kami apa artinya menghayati dan mengamalkan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Engkau mengajar kami tentang cinta kasih, dan Engkau sendiri sudah mempraktekkan cinta kasih itu sendiri dalam hidup harianmu. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kemampuan untuk bisa wujud nyatakan apa yang kami ajarkan dalam kehidupan harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah guru yang efektif adalah guru yang mengajar apa yang dihayati dan diamalkannya. Hari ini Yesus menegur orang Farisi karena tingkah lakunya yang tidak berkenan di mata Tuhan dan sesama. Ada beberapa sifat negatif dari orang Farisi dan ahli Taurat yang ditegur oleh Yesus Kristus. Yang pertama, soal keadilan dan kasih. Yesus menegur mereka, katanya, "Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih." Orang Farisi sangat memperhatikan hal-hal yang sangat kecil, tetapi praktek ketidakadilan sering mereka lakukan terhadap orang lain. Misalnya perlakuan mereka terhadap orang berdosa dan orang sakit. Mereka tidak berbelas kasihan kepada mereka, sebaliknya mempermalukan mereka. Yang kedua, sikap ingat diri. Mereka lebih memperhatikan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Yesus katakan, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat
dan suka menerima penghormatan di pasar. Sebagai pemimpin, mereka seharusnya promosikan sikap rendah hati dan siap melayani sesama. Tetapi karena egonya tinggi, maka mereka tidak layak dianggap sebagai pemimpin yang patut diteladani. Sikap kepura-puraan, Yesus katakan, "Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Artinya bahwa mereka dengan gampang menjebloskan orang lain dengan jebakan yang membebani hidup. Sebagai pemimpin sudah seharusnya mereka tunjukkan satu sikap yang menarik, sikap yang tidak dibuat-buat, agar bisa mempengaruhi hidup orang lain. Bukannya berpura-pura yang kemudian bisa mengecewakan orang lain. Yang keempat, sifat membebani orang lain. Yesus berkata kepada ahli Taurat, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang lain, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Sebagai pemimpin, sifat seperti ini sama sekali tidak bisa diterima. Kalau kita merenungkan sifat Yesus Kristus, pemimpin kita, apa yang Dia ajarkan kepada kita, semuanya sudah dijalankannya. Dia ngomong tentang kemiskinan, Dia sendiri sudah alami hidup miskin. Tidak punya rumah sewaktu dilahirkan ke dunia ini. Orang tuanya meminjam kandang binatang. Ngomong tentang orang asing atau pengungsi, Dia sendiri sudah alami hidup sebagai pengungsi. Dia mengungsi ke Mesir sewaktu masih bayi. Ngomong tentang penderitaan, Ia sendiri sudah alami penderitaan yang sangat luar biasa. Ngomong tentang kematian, Ia sendiri alami kematian. Ngomong tentang kebangkitan, Ia sendiri alami kebangkitan. Apa yang diajarkannya, semuanya sudah dialaminya. Itulah kehebatan pemimpin kita, Yesus Kristus. Dia ngomong apa yang sudah dihayati dan diamalkannya. Bagaimana dengan kita? Sebagai guru, pemimpin, apakah kita memiliki sikap seperti yang diharapkan Kristus, yaitu mengajar apa yang dihayati dan diamalkan kepada orang lain? Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita agar kita bisa menjadi guru yang efektif, mengajar apa yang dihayati dan diamalkan kepada orang lain. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus kita mendoakan mereka-mereka yang sakit dan segala aktivitas kita hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.